Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh yaitu PJJ yang diselenggarakan dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan Gugus 4 Kecamatan Lemah Wungkuk. Perkenalkan, nama Bapak adalah Budi Priyadi. Bapak berasal dari SDN Negeri Api-Api. Nah, untuk PJJ saat ini, Bapak akan menyampaikan tentang tema 2, subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke anak-anak, mari kita lanjut. Oke anak-anak, kita lanjut. Di masa pandemi ini kita harus mematuhi prokes yang diperintahkan oleh pemerintah, yaitu 5M ya. Nah 5M itu apa aja anak-anak? Oke, coba kita lihat. Nah yang ke-1 adalah mencuci tangan. Nah mencuci tangan ini biasanya juga kita setiap hari juga selalu mencuci tangan apabila sebelum makan dan sesudah makan. Tapi pada saat masa pandemi ini kita mencuci tangan itu sesering mungkin. Apabila kita sudah keluar rumah lalu kita mau masuk ke rumah atau ruangan, maka tangan kita selalu dicuci. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah memakai masker. Nah, memakai masker ini fungsinya adalah untuk meminimalisir supaya kita tidak terkena virus corona atau COVID-19. Oke, kita lanjut anak-anak. Yang ketiga, nah menjaga jarak. Pada saat ini menjaga jarak itu minimal kurang lebih 1 meter. Ya, jadi jangan berdempetan. Oke, terus lanjut menghindari kerumunan. Nah, menghindari kerumunan juga itu biasanya di mall atau di pasar. Nah, kita itu harus menghindari kerumunan. Ya, jadi kita tidak usah ke sana. Kita lanjut. Nah, membatasi mobilitas. Nah, maksudnya apa ini membatasi mobilitas ini? Nah, maksudnya adalah kita itu dilarang atau membatasi keluar rumah, ya kan? Apabila tidak ada hal-hal yang penting, kita tidak usah keluar rumah, ya, terkecuali untuk urusan yang mendesak dan tidak bisa kita tinggalkan, maka tidak apa-apa kita keluar rumah. Tapi kalau tidak ada hal penting, kita usahakan diam di rumah atau stay at home. Oke. Kita lanjut. Nah, apa aja sih anak-anak yang harus kita sediakan untuk pembelajaran ini? Yang pertama adalah buku. Kita siapkan buku ya, buku tulis maupun buku pelajaran. Nah, buku pelajarannya adalah buku tema kelas 3, ya kan? Terus yang kedua, pensil. Nah, pensilnya disiapkan, harus dikeruk dulu supaya lancip dan untuk bisa menulis. Kita lanjut. Nah, penghapus ya. Yang ketiga itu adalah penghapus. Nah, setelah lengkap semua, kita semangat untuk belajar, jangan kendor. Oke, siap ya, semangat. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua adalah dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga,
Setelah mendengarkan teks, dongeng siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih sesama manusia sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dan yang keempat, dengan membaca lirik lagu, siswa dapat menyanyikan lagu Tomat yang memiliki pola irama sederhana yang tepat. Dan yang kelima, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Dan yang keenam, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dan yang ketujuh, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Oke, lanjut anak-anak. Nah, doa sebelum belajar. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fama wa'alni minas solihin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin. Oke, lanjut ya materinya anak-anak. Ayo membaca. Nah, di sini Bapak ada sebuah dongeng, tapi sebelum itu kita tahu dulu apa itu pengertian dari dongeng ya anak-anak. Nah, di sini dongeng itu merupakan cerita hayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dan dongeng biasanya juga berisi pesan atau amanat. Dongeng juga memiliki alur yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, di sini ada Dayu. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah anak-anak ingin tahu isi dongengnya yang dibacakan oleh Dayu? Oke, ayo mari kita lihat. Nah, di sini ada dongeng yang dibacakan sama Dayu itu adalah dongeng yang judulnya Pohon Apel yang Tulus. Oke, kita baca sama-sama yang anak-anak. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain dengannya. Nah, itu ada gambarnya ya anak-anak. Ada seorang anak laki-laki dan di belakangnya itu ada pohon apel ya. Anak laki-laki tersebut senang bermain bersamanya. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari dia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tidak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan buah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik,
Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama kembali. Nah, itu anak-anak tadi dongeng yang dibacakan sama Dayu adalah dongeng bercerita tentang pohon apel dan seorang anak laki-laki. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Mari kita bahas bersama ya anak-anak. Oke, coba kita lihat. Pertanyaan yang pertama, siapa teman pohon apel? Dan yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain dengan temannya? Dan yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan oleh pohon apel? Dan yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Dan yang kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Nah, di sini anak-anak, di sini ada 5 jawaban yang terkait dengan dongeng yang baru saja Bapak bacakan. Oke, ayo mari kita bersama-sama untuk menjawabnya. Oke, yang pertama, siapa teman pohon apel? Oke, anak-anak ada yang tahu? Oke, ya. Betul, jawabannya adalah teman pohon apel adalah seorang anak laki-laki. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain dengan temannya? Oke, ya. Betul. Perasaannya adalah senang dan gembira. Kita lanjut yang ketiga anak-anak. Ayo, siapa lagi yang tahu jawabannya? Apa kebaikan yang diberikan oleh pohon apel? Oke, iya, betul. Jawabannya adalah membolehkan anak laki-laki tersebut untuk memotong cabang-cabang pohonnya untuk membangun rumah. Oke, yang keempat ya. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ada yang bisa jawab anak-anak? Iya, betul sekali. Karena temannya pergi dan tidak pernah kembali. Jadi pohon apel itu merasa kesepian dan sedih ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut yang kelima. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Oke, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah karena temannya sudah kembali lagi. Jadi di akhir cerita ini pohon apel itu menangis karena temannya yang waktu kecil yang sudah lama nggak kembali, akhirnya kembali lagi. Nah, itu tadi jawaban pertanyaan-pertanyaan dan serta jawaban-jawaban kita sudah berdiskusi bersama ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ayo mengamati. Oke, nah di sini Bapak punya dongeng yang kedua anak-anak. Apa itu dongengnya Pak? Oke, kita lihat ya anak-anak ya. Nah, ini adalah dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon. Nah, di sini pengarangnya adalah Aesop. Nah, yuk kita anak-anak kita baca bersama. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus. Di hari yang sangat panas, tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada temannya seperjalanannya, betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia tidak tahu berterima kasih.
Pohon itu berkata lagi, kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali? Nah, dongeng tersebut itu bersumber dari website www.rumahdongeng.com. Nah, oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, di sini setelah kita membaca tadi dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon, nah, kita belajar untuk selalu apa? Tadi yang sudah kita bacakan tentang pengembara dan sebuah pohon. Nah, iya, betul. Kita belajar untuk selalu bersyukur, ya kan? Nah, di sini sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, sini, ayo kita simak yuk anak-anak dialog di bawah ini antara Benny, ayah, dan ibu. Oke, kita lihat ya dialognya seperti apa. Nah, di sini Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Nah, itu pertanyaan dari Benny. Lalu ayah Benny pun menjawab, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Lalu Benny bertanya lagi, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Nah, lalu ayah Benny pun menjawab lagi, ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Nah, lalu Benny bertanya lagi, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Nah, di sini ayah Benny menjawab lagi, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Nah, lalu ibu Benny pun menjawab lagi, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita akan merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, dipupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Lalu Benny itu pun bertanya kembali, bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Nah, di sini ayah Benny pun menjawab pertanyaan yang tadi Benny berikan. Cara berterima kasih kepada hewan itu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang bersyukur. Nah, setelah membaca dialog di atas, nah di sini ada jawablah pertanyaan di bawah ini. Yuk, kita lihat dan kita koreksi bareng-bareng ya anak-anak. Nah, nomor 1. Untuk apa kata berterima kasih diucapkan? Oke, lanjut pertanyaan nomor 2. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Oke, nah anak-anak ada yang tahu jawabannya untuk pertanyaan nomor 1? Untuk apa kita terima kasih diucapkan? Oke, ya, betul Fahmi, betul jawabannya. Kata terima kasih yang tulus penting diucapkan karena dapat membuat batin kita semakin peka dan berkembang. Kita juga akan menjadi pribadi moral yang baik. Oke, lanjut yang kedua. Ada yang bisa anak-anak? Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Iya, ada yang bisa? Oke, betul Aquina. Jawabannya adalah ketika kita mengucapkan terima kasih, terutama jika dilakukan dengan tulus, maka akan membuat hati kita puas dan senang. Nah, itu tadi pertanyaan yang sudah kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Oke, kita lanjut
selanjutnya. Nah, di sini ayo kita menyanyi. Nah, di sini Bapak punya lagu tentang tumbuhan, yaitu judulnya Tomat. Nah, ayo anak-anak kita simak dan bernyanyi. Nah, tadi kita sudah menyimak dan bernyanyi tentang tomat ya. Jadi nyanyinya lumayan ya anak-anak. Simple, sederhana, juga enak didengar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ayo berlatih. Nah, Dayu mempunyai tomat di 2 kotak kardus. Seperti Nah, kotak kardus 1 ini ada tomatnya yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nah, kotak kardus yang ke-1 itu jumlah tomatnya itu ada 35 dan kotak kardus selanjutnya atau kotak kardus yang kedua itu berisi tomatnya itu ada berapa? Ayo kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Nah, tadi kotak kardus yang kedua jumlahnya 15 ya anak-anak. Nah, jangan lupa kotak kardus yang ke-1 itu 35. Nah,
Di sini Dayu menghitung semua tomatnya. Nah, gimana cara menghitungnya? Yang kotak pertama, kardus yang pertama ya, kotak kardus yang pertama ada 35. Tadi sudah kita hitung bareng-bareng. Lalu, nah, ditambah dengan kotak kardus yang kedua jumlahnya berapa? Iya, betul 15. Jadi, jumlahnya adalah berapa anak-anak? 50. Ya, oke. Betul sekali. Kita lanjut. Ternyata semua tomat berjumlah 50 buah. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlahnya akan sama? Oke, kita lihat ya anak-anak. Jadi yang pertama tadi kotak kardus yang pertama, yang ke satu, dan yang kotak kardus yang kedua. Nah, sekarang Dayu ini ingin menukar antara kotak kardus yang ke satu ke posisi kotak kardus yang kedua, dan kotak kardus yang kedua ditukar kembali ke posisi kotak kardus yang pertama. Oke, ayo kita lihat ya anak-anak. Nah, ini ya. Tadi dipindahkan dari kotak kardus yang kedua dipindahkan jadi kotak kardus yang ke satu, lalu kotak kardus yang pertama dipindahkan ke yang kedua. Nah, ini Dayu menghitung kembali tomatnya. Kotak kardus yang pertama itu ada 15 dan ditambah dengan kotak kardus yang kedua jumlahnya tadi 35. Nah, jumlahnya berapa anak-anak? Jumlahnya 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 buah. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Untuk penulisannya 35 ditambah 15 sama dengan 50. Lalu 15 ditambah 35 sama dengan 50. Nah, jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Kita coba pada penjumlahan yang lain ya anak-anak, yaitu, oke, yuk kita lihat. Nah, di sini ada angka 540 ditambah 590 anak-anak ya, sama dengan 1130. Lalu yang kedua 590 ditambah dengan 540 sama dengan 1130. Penulisannya 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Oke. Ya anak-anak, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, di sini Bapak punya soal. Oke, ayo mari kita bareng-bareng menjawabnya ya. Yang pertama, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Lalu, keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Perintahnya adalah buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Oke anak-anak, ada yang bisa jawab? Oke, ayo kita bareng-bareng menjawabnya. Nah, tadi keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Oke, kita tulis ya. Keranjang Lani berapa jumlahnya? 730. Nah, ditambah keranjang punya Edo. Isinya berapa anak-anak? Ya, 400 buah rambutan. Nah, berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Dijumlahkan, keranjang Lani ada 730 buah rambutan,
lalu ditambah keranjang Edo yang berisi 400 buah rambutan, totalnya sama dengan adalah 1130 buah rambutan. Nah, lalu ditukar yang keranjang Edo pindahkan ke keranjang Lani, yang di keranjang Lani dipindahkan ke keranjang Edo. Nah, penulisannya seperti apa sih? Nah, seperti ini ya. Nah, tadi keranjang yang Edo itu sudah dipindahkan ke keranjang Lani. Jadi adalah 400. Ditambah, nah sekarang keranjang Lani ditukar ke keranjang Edo. Jadi jumlahnya sekitar 730 buah rambutan. Nah, totalnya berapa anak-anak tadi yang sudah ditukar antara keranjang Edo dan Lani? Nah, dari penjumlahan dari 400 ditambah 730 sama dengan 1130. Nah, berarti jumlahnya sama ya anak-anak? Masih 1130 walaupun sudah ditukar-tukar antara keranjang Lani dan Edo. Nah, Pak, gimana sih penulisannya untuk bentuk penjumlahannya? Nah, penulisannya seperti ini. Tadi yang pertama 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730. Nah, penulisannya seperti ini dalam bentuk penjumlahan dan pertukaran. Sampai sini anak-anak paham dan mengerti? Oke. Kita lanjut ya anak-anak, kalau sudah paham dan mengerti, yuk kita lanjut selanjutnya. Oke, sampai di sini tadi pertanyaan dan jawabannya. Oke, kalau tidak ada, ini mudah-mudahan tadi yang sudah Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima ya dan dipahami oleh anak-anak ya. Nah, mungkin pembelajaran untuk tema 3 dan subtema 1 sampai di sini. Nah, di sini ada kesimpulannya yang tadi sudah Bapak jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, ini kesimpulannya anak-anak. Kita lihat. Yang pertama, ya, kesimpulannya adalah siswa dapat membaca dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dan yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Lalu yang ketiga adalah siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Lanjut ya anak-anak, kesimpulan yang keempat adalah siswa dapat menyanyikan lagu tomat yang memiliki pola irama sederhana yang tepat. Lanjut, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. 6. Siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dan yang ketujuh, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah yang tepat. Nah, itu
adalah kesimpulan yang tadi sudah Bapak jabarkan dari awal sampai akhir ya, tentang penjumlahan serta pertukarannya ya anak-anak. Oke. Nah, setelah ini marilah kita membaca doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini istaudiuka ma'alam tanihi fardutu ilayya inda hajati wala tansanihi ya robbal alamin. Amin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali. Janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Amin, amin, amin. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan materi yang baru Bapak sampaikan bisa diterima dan dipahami oleh anak-anak semuanya. Dan selalu semangat serta jaga prokes dan juga kesehatan, dan serta sehat selalu. Kemudian kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.